Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrina Stianingrum dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Khazinatul Ulum Blora semester 5. Di sini saya akan melakukan uji normalitas data dan homogenitas data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi sebelum kita melakukan uji normalitas dengan SPSS, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan uji normalitas dan kegunaannya. Jadi uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk melakukan uji one sample t-test dan uji independent sample t-test, juga uji ANOVA dan lain-lain. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan, yaitu menggunakan Shapiro-Wilk jika jumlah sampel kurang dari 50 dan menggunakan Kolmogorov-Smirnov jika jumlah sampel lebih dari 50. Untuk pedoman pengambilan keputusan normalitas data, yaitu jika nilai sig atau signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas data, jadi ini harusnya uji homogenitas ya, karena ini tadi copy paste, maaf, kita ganti dulu. Untuk uji homogenitas data itu maaf ya teman-teman, ini kurang teliti, soalnya langsung copy paste gitu. Ini hanya salah di normalitas dan homogenitas data saja. Jadi untuk uji homogenitas itu digunakan untuk menguji varian data, apakah antara kedua kelompok atau lebih kelompok itu memiliki varian yang sama atau berbeda. Kemudian uji homogenitas ini itu merupakan syarat untuk melakukan uji independent sample t-test dan uji ANOVA. Untuk pedoman pengambilan keputusan homogenitas data, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka varian kelompok data adalah sama atau homogen. Dan jika nilai berlawanan atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka varian kelompok data adalah tidak sama atau tidak homogen. Kemudian langsung masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada dua data, yaitu data prestasi belajar dari kelas A dan kelas B. Pertanyaannya, apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B itu berdistribusi normal? Terus yang kedua, apakah data prestasi belajar kelas A dan data prestasi belajar kelas B memiliki data yang homogen? Mari kita kupas dengan SPSS ya. Dan kita langsung masuk ke SPSS untuk menguji apakah data ini normal atau tidak. Jadi kita masuk ke variabel view. Kita beri nama kelas A. Maaf tadi ke pause ya. Terus kita masuk ke variabel view, kita beri name-nya kelas A dan kelas B untuk kolom kedua atau baris kedua. Name-nya untuk di name itu tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman. Maka di sini kita menggunakan underscore. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Measure-nya kita pilih scale semua karena data kita berupa
nomor atau angka. Terus untuk datanya kita copy saja. Saya menggunakan Word ya. Kita copy langsung di sini. Untuk kelas B juga sama, kita kopikan. Kita paste di kolom B. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita pilih analyze, descriptive statistik, kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Untuk kelas A dan kelas B kita pindahkan ke dependent list, pilih option, kita pilih plot. Kita klik di bagian explore plot di normality plot, kita centang, kita continue, oke. Kita tunggu datanya keluar. Nah, untuk test of normality kita lihat, karena kita menggunakan Shapiro-Wilk ya. Untuk kita kembali ke tadi, coba kita lihat di normalitas kita menggunakan Shapiro-Wilk karena sampel kita kurang dari 50 ya teman-teman. Kita lihat di Shapiro-Wilk, untuk signifikannya yaitu 0,725. 0,725 ini kita mendapatkan signifikansinya 0,725. Jadi 0,725 ini lebih dari 0,05. Maka data dari kelas A itu adalah normal. Kelas B juga sama, 0,92, yaitu data distribusi normal. Gitu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke uji homogenitas data. Untuk uji homogenitas data sama ya. Ini sedang lag loading ya teman-teman. Kita masuk ke variabel view. Kita ketik prestasi untuk memberikan prestasi belajar. Nah, ini desimalnya kita nolkan. Pada kolom belajar, di baris belajar ini kolom missingnya itu values kita beri, yang prestasi ya teman-teman, yang prestasi kita pilih jadi yang di kolom values belajar itu kita ketik labelnya, ini kita ketikkan 1 untuk label kelas A, kita tambah value 2 untuk kelas B, kita oke. Ini mensurnya kita pilih scale semuanya, desimalnya kita nolkan semuanya. Kita masuk ke data view, kita copy dari data yang tadi sama, kita pastekan di sini. Terus kelas yang kedua, kelas B nya itu juga sama, kita tumpuk, apa sih tumpuk biasanya, kita tumpangkan di bawahnya. Untuk kelas, karena tadi jumlahnya 15 ya,
per kelasnya kita beri angka 1 untuk tadi label kelas A. Kita kopikan saja biar cepat. Sampai di 15. Yang di 16 kita beri angka 2 karena untuk label kelas B. Nah, langkah-langkahnya untuk menguji homogenitasnya yaitu kita pilih analyze ya teman-teman. Kita pilih compartments, kita pilih one way ANOVA. Prestasinya kita ke dependent list, belajarnya kita ke faktor. Kita pilih option. Untuk di optionnya statistiknya kita pilih homogeneity, terus kita ketik continue, kita pilih OK. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada tabel test of homogeneity, itu kita mendapatkan 0,793. Itu hasilnya. Maka dari hasil tersebut tadi kan sudah dijelaskan bahwa uji homogenitas data itu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka kelompok data adalah homogen, dan jika kurang maka tidak homogen. Dan di sini itu kelihatannya terlihat bahwa ini lebih dari 0,05, maka data ini di kedua kelompok tadi itu adalah homogen. Tuh ya teman-teman. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Febriansyah-Ningrum mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.